kudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat di pagi hari ini kami ada di sini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena belas kasihan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami semua yang ada di sini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah pertama, ibadah kedua, berkati pelayan Tuhan, berkati WL, singer, pemusik, multimedia, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan turut bercampur tangan, biarlah atas pelayanan kami ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga nama Tuhan, Mas Dedius dan Pak Indri, Pak Kepala Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi mereka, berkati Tuhan, dalam melalui firman-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan jiwa-jiwa yang mendekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menuju ke sini, kami percaya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan begitu juga Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan, layak menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah pertama, ibadah kedua hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan segala pujian. Jangan dingin-dingin tangannya. Udah dingin duluan. Dingin duluan. Makan loper. Sekali kepala jini. Makan loper. Gak mau ya udah. Kami Linda, selamat melayani. Selamat melayani adik. Selamat ya. Habis jualan aku sini. Tinggal motong lombok mungkin. Iya. Harus ngundang musik ini. Harus pakai undang ini kayaknya. Undang Bang Dul lah kalau gitu. Speaker kami udah dibenerin loh. Wah, haleluya. Boleh lah. Aku punya Tuhan yang besar. Speaker ini aja kita gosip ya. Dia nggak nyaman.
tahan aja. Aku nggak bener. Bang, Dan itu aman sih. mau dinyalakan nggak? Hah? Mau dinyalakan nggak? Boleh. Yang mana? Yang itu apa ini? Kalau ini jalan kayak Yang ini. iya. Kalau pagi-pagi dia kedinginan kalau ini. Yang nggak usah aja lagi ngeliat, berarti biarin ini di belakang. Iya, gue udah pakai aja kedinginan. Gue kaki gue kayak Udah mau ya? Gitu-gitu doang kan ya? iya. Di situ juga ini sering nggak perpek 80. Itu kan bukan gitu kan? Iya. Tapi kita mainnya saat ini. Ya susah kalau kecelakaan ada dia ini. Iya, susah. Orang dari apa lagi? Kelok-kelok. Gak berani Iya, orang lainnya. Ya, terus kenapa kakak bawa? Udah lama, udah 2 tahun gak pernah. Bukannya kakak suka lagu ini. Kok udah nyala ini? Itu rekam. Ntar aja ya, matiin dulu ya. Aku aja itu terus. Patukku. Salah dikit aja. Ragilem gitu ya. Kelihatan. Kalau di linknya dia nggak ada pancingan dia nya. Langsung ya? Bayarnya langsung hari kalau kita ada pancingan dia nya. Iya. Jangan diambil lagi dia. Sudah biar Kalau di linknya dia nggak ada pancingan dia. Nanti dia mereka itu Nggak ada. Bayar langsung naik. Kalau kita ada pancingan dia bayar. Dipotong aja. Ini karena meskipun nggak ngulik lebih dari 10 kali, tetap ada misi-misi sedikit. ya jangan kayak 10 kali gue aja kayak orang ini di kamar latihan sendiri. Beli kan? Kalau tingkat lagu pertama, tingkat kesulitannya lumayan, tapi kedua lebih banyak. Paling dia nanti dia waktu opportunity nanti ada opportunity ada kasih nada 5-nya aja aneh. Nanti ada Yang kedua. lagu pertama. Oh, Nanti ada tadi ya. biar belakangnya ada A. Iya. Mas dapat opportunity kita kasih satu kunci tambahan. Udah balik kan? Lumayan ya sudah. Lumayan perjalanan. Bisa Kunci menendang dua. ya? Yes, Kamu yes, balik yes. terus ya? Boleh. Kalau dapat Kiranya Iya, dari yang Oh. keadaannya. Makanya nggak kudu yang Tristan kedua ya. Jalan 6. Seminggu lagi lah. sama dari dia aja lah ya. Iya, udah mau. Iya. Atau nggak ada dia. Terus beda persoalan juga. Waktu dia lah kan ada keluarga di rumah. Tungguin apa lagi ya? Oh, misalnya
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari engkau sebagai tiang berdoa kembali naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, Bapa, Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku sekarang gantian yang pria katakan, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu bersama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya. Saudara, kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, selamat pagi, shalom. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Tangan-tangan yang diberkati dan yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam naungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperiahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari, bahkan sepanjang malam Tuhan, kami boleh menikmati istirahat kami, tidur kami dengan baik ya Tuhan. Saat ini kami datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Layakkan setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, bahkan setiap umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Mari Tuhan, sertai lindungi mereka, tibakan di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Semuanya yang hadir pada pagi hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Kami yang terlibat Tuhan dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan sucikan kuduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan juga suci kuduskan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpuji-puji Engkau Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita tetap dalam hadirat-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi
Bapa. Kembali katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu.
kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, dui dengan kasih-Mu. Diam di sekali lagi ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, dui dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, dui dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, sekali lagi kita sembah Tuhan.
bagi Engkau ya Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripada Engkau. Sebab Engkau Tuhan kami yang besar. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan kami yang besar. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Semua penyembahan kami percaya itu berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena sukacita kami berasal dan bersumber daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di minggu yang ketiga ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa di dalam setiap kita. Dia tidak ada yang menandingi karena Dia Allah yang dahsyat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau berikan namanya, yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung berkuatku. Lepas yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesus ku kuatkan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yang lebih meriah sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dalam persembahan kami dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Bahkan bendahara yang mengelolanya Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, sehingga Tuhan, keuangan gereja kami tidak akan mengalami minus Tuhan, namun gereja kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi, dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, sehingga Tuhan kami yang hadir pada pagi hari ini, kami semuanya diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap memberi bagi Engkau dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bawa persembahan kita Bapak Ibu Saudara ke hadapan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
hidupku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai hidupku. Mari jemaat Tuhan saja dengan iman kembali naikkan pujian ini, katakan kuasamu. Bersama-sama Engkaulah sumber. Sampai kita lagi berdiri bersama-sama. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai hidupku. Kau mengarah dan perisai hidupku. Kau mengarah dan perisai hidupku. Benar ya Tuhan, Kau adalah penolong kami, penolong hati kami ya Tuhan. Kau adalah perisai kami, Kau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau juga sudah menyertai kami dari awal tahun, dari awal bulan hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu selama ini. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, agar apapun yang kami terima, apapun yang kami dengar pada hari ini, semuanya bisa menguatkan hati kami, bisa menguatkan iman kami. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, dan berkati apa yang kami dengar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya kita katakan
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih para pelayan-pelayan yang luar biasa. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Oke, puji Tuhan, kita hari ini sudah memasuki di minggu yang ketiga ya. Minggu ketiga di bulan Juni. Nah, jadi di bulan ini rayon kita itu memfokuskan pembelajaran tentang family, tentang keluarga. Di minggu pertama kemarin kita sudah mendengarkan tentang ayah, kemudian di minggu yang kedua kemarin kita sudah mendengarkan tentang ibu, dan sekarang di minggu yang ketiga kita ini akan belajar tentang children atau anak. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah hati anak. Nah, jadi hari ini kita mau belajar mungkin ini tuh tentang sesuatu yang selama ini kita melihatnya tuh hal-hal yang cukup sederhana. Tapi sebenarnya ini itu adalah ada salah satu area yang paling sering bikin kita sebagai anak-anak itu merasakan jatuh bangun di dalam hidup, yaitu bagaimana kita hidup sebagai seorang anak. Tapi di sini bukan cuman sebagai anak secara umum, tapi anak di dalam keluarga dan juga anak di hadapan Tuhan. Karena seiring bertambahnya usia, seringkali itu kita merasa kita tuh gue udah cukup dewasa nih, terus kita udah cukup mengerti banyak hal, dan kadang kita juga cukup mampu menentukan apa yang terbaik buat kehidupan kita sehari-hari. Tapi di dalam itu semua ada sebuah masalah. Masalahnya yaitu di titik itu juga biasanya terjadi konflik-konflik mulai muncul. Kita tuh mulai lebih mudah tersinggung sama orang tua, terus kita lebih gampang merasa tidak dimengerti, dan pelan-pelan ketaatan kita tuh bisa berubah hanya sekedar formalitas saja. Kita tuh bisa di depan orang tua kita kayak kelihatan nurut, tapi di dalam hati kita tuh mulai banyak perlawanan. Kita mungkin masih melakukan apa yang orang tua kita minta, tapi kita melakukannya tanpa rasa hormat, tanpa sukacita, tanpa hati yang benar-benar nurut kepada orang tua kita. Dan seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana sikap hati kita saat melakukan hal tersebut. Nah, dari rayon kita itu memberikan 3 ayat yang menjadi pegangan, 3 ayat utama, yaitu di Keluaran 20 ayat 12, kemudian ada di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, kemudian yang terakhir ada di Kolose 3 ayat 20. Nanti ketika kita pelajari, ketika Bapak Ibu bisa membaca ini di rumah, kita tuh bisa memperhatikan bahwa 3 ayat ini tuh secara konsisten berbicara tentang satu hal, yaitu taat dan hormat kepada orang tua. Nah, tapi di sini ada suatu hal yang menarik, bahwa Alkitab itu tidak pernah membahas ketaatan itu hanya sekedar etika keluarga atau aturan-aturan sosial. Di sini tuh Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tuh di sini mengaitkan langsung sikap kita kepada orang tua kita itu kualitas hidup rohani kita. Di sini artinya bahwa cara kita memperlakukan orang tua kita itu seringkali menjadi cermin bagaimana kita memperlakukan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi hari ini itu tidak sedang membahas tentang soal siapa yang paling benar antara anak dan orang tua. Di sini kita juga tidak sedang mencari pembenaran atas luka atau konflik yang mungkin pernah kita alami selama ini. Tapi di sini kita sama-sama mau belajar seperti apa sih hati seorang anak yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya nanti ketaatan dan penghormatan itu bukan cuma soal relasi kita dengan orang tua, tapi juga relasi antara kita dengan Bapa kita di surga, yaitu Tuhan yang kita sembah. Nah, poin pertama yang akan saya bahas, jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dari kita sebagai anaknya? Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah membuat konsep menjadi anak itu kelihatan rumit atau kelihatan membingungkan. Kalau nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 1 dan di Kolose 3 ayat 20, di situ jelas tertulis bahwa anak-anak itu diminta untuk taat
kepada orang tua di dalam Tuhan. Nah, di sini artinya ketaatan itu bukan hanya sekedar tindakan di luar, tapi juga sikap hati kita sebagai anak. Karena bisa aja secara luar kita tuh kelihatannya nurut, tapi di dalam hati kita tuh kita masih menolak. Tuhan tuh tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi juga motivasi di baliknya. Jadi di dalam Tuhan itu berarti kita taat bukan karena orang tua kita itu selalu benar, tapi karena kita mau hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini ditekankan bahwa fokusnya itu bukan lagi di manusia, tetapi di Tuhan. Nah, ketaatan itu juga berarti kita mau belajar untuk merendahkan diri, untuk menerima arahan. Nanti bisa dibaca di dalam Amsal 1 ayat 8. Nah, ayat ini tuh mengajak kita untuk tidak menolak didikan orang tua. Karena seringkali Tuhan tuh memakai orang tua kita itu sebagai alat untuk pembentukan karakter kita. Nah, selain itu ketaatan juga berbicara tentang bagaimana kita bisa menundukkan ego kita. Kita sering merasa sudah tahu yang terbaik untuk hidup kita sendiri, tapi firman Tuhan justru mengajarkan bahwa kerendahan hati itu adalah kunci dari ketaatan. Jadi kalau ada anak yang mau diajar itu adalah anak yang mengakui bahwa dia itu adalah anak yang belum sempurna. Dan sebenarnya itu tuh bukan sebuah kelemahan, tapi itu merupakan sebuah proses dari yang namanya pertumbuhan. Nah, jadi banyak sekali orang tuh gagal karena mereka tuh nggak tahu. Bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena mereka itu tidak mau mendengar. Nah, Tuhan tuh sedang membentuk kita lewat suara orang tua kita, setiap arahan orang tua kita, setiap nasihat itu sebenarnya punya tujuan yang lebih besar dari apa yang kita lihat. Jadi ketaatan itu adalah proses dari sebuah pembentukan, bukan sebuah aturan. Nah, kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi, jadi ketaatan itu adalah sebuah latihan yang Tuhan berikan untuk hati kita. Tuhan tuh mau kita punya hati yang lembut, bukan yang keras. Karena hati yang keras itu sulit menerima yang namanya kebenaran. Nah, kita tuh sering, pasti sebagai anak-anak, kita tuh sering merasa kita tuh paling benar. Padahal kita itu masih ada di dalam proses yang namanya pembelajaran. Nah, jadi Tuhan tuh tidak sedang mencari anak yang sempurna, tapi anak yang mau untuk dibentuk. Dan pembentukan itu sering terjadi lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal sederhana yang ada di rumah, di keluarga kita. Nah, jadi setiap respon kita kepada orang tua itu sebenarnya mencerminkan kondisi hati kita, Bapak Ibu. Dan disitulah nanti Tuhan sedang bekerja untuk membentuk karakter kita sebagai anak. Nah, kemudian pastinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan sudah memberikan janji-janjinya di dalam ayat Alkitab. Nah, di sini kita akan membahas tentang janji Tuhan dari ketaatan. Di sini nanti kita akan mendapatkan benefit-benefit atau keuntungan ketika kita taat kepada firman Tuhan. Nah, ini biasanya banyak orang Kristen senang kalau yang namanya benefit atau keuntungan, tapi susah untuk taat dari firman atau perintah yang Tuhan berikan. Padahal kalau kita ingin mendapatkan janji-janji Tuhan, kita juga harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus di Efesus 6 ayatnya yang kedua dan ketiga, di sini tuh Tuhan dengan jelas memberikan janji bahwa menghormati orang tua itu membawa berkat dan panjang umur. Nah, itu cukup menarik karena dari semua perintah Tuhan, ini tuh adalah salah satu perintah yang satu-satunya disertai dengan janji secara langsung. Yang artinya Tuhan itu sangat serius dengan prinsip ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkat, ingin panjang umur, jadi berkat dan panjang umur yang dimaksud itu bukan berarti kita hidup tanpa masalah atau tantangan, tapi kita tuh hidup yang dijaga dari kehancuran akibat keputusan-keputusan kita sebagai anak yang ceroboh. Nah, Tuhan tuh tahu bahwa banyak orang tuh jatuh bukan semata-mata karena keadaan, tapi karena pilihan yang salah
yang diambil tanpa hikmat dan tanpa prioritas, tanpa otoritas juga. Nah, jadi disinilah ketaatan itu berperan sebagai perlindungan kita sebagai anak. Ketika kita belajar taat dan menghormati orang tua di rumah, itu sebenarnya Tuhan tuh sedang melatih kita untuk bisa menghadapi kehidupan kita di luar rumah nantinya. Bagaimana cara kita merespon otoritas di keluarga itu akan sangat mempengaruhi cara kita bersikap di sekolah, cara kita bersikap di pekerjaan, di pelayanan, bahkan dalam mengambil keputusan-keputusan besar nantinya. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar hubungan antara anak dan orang tua, tapi juga tentang masa depan kita sebagai anak. Karena ketaatan itu bisa membentuk pola hidup yang lebih bijaksana, yang bisa lebih tertata, dan lebih siap menerima berkat Tuhan di setiap musim kehidupannya. Nah, mungkin saya juga di sini akan sedikit sharing tentang pengalaman hidup saya tentang ketaatan dari ayat Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Jadi pada saat itu saya dan adik-adik berencana untuk pergi ke Semarang, rencananya untuk naik gunung. Semuanya udah disiapin, udah di-prepare. Karena saya itu orangnya cukup sangat prepare, jadi sebulan 2 bulan sebelumnya itu udah saya siapin. Saya udah seneng beli peralatan naik gunung, beli sepatu, beli tas, semuanya udah dipersiapkan. Dan sampai di hari H berangkat, saya waktu itu berangkat tengah malam karena waktu itu baru pulang dari kantor, jemput adik-adik, habis itu berencana langsung berangkat. Sebelum berangkat, pastinya karena ini perjalanan pertama saya sama adik-adik tanpa kedua orang tua, waktu itu kita berlima sama-sama doa bareng di rumah sebelum berangkat. Kita berdoa, Papa Mama sudah mendoakan anak-anaknya, mobilnya juga ada didoain, dan akhirnya kita berangkat. Perjalanan cukup santai karena pada saat itu saya baru pulang kerja, capek, agak ngantuk, jadi perjalanan nggak yang ngebut-ngebut, santai. Terus tiba-tiba sampai di tol Cipali di sekitar kilometer 100. Pada saat itu kalau di tol Cipali itu kan ada 2 jalur. Yang paling kanan, tengah, dan yang paling kiri itu adalah jalur darurat. Saya waktu itu ada di jalur yang tengah. Waktu lagi jalan santai, lagi dengerin musik, santai, tiba-tiba mobil dari kanan itu langsung motong jalan ke kiri tanpa ngasih sen. Dan di situ saya kaget dan udah ngerem, udah ngelakson, tapi mobil ini tuh tetap maksain masuk. Jadi akhirnya singkat cerita nabrak, dan itu dia motongnya tuh kenceng. Jadi mobil saya tuh langsung kedorong ke samping sampai ke bahu jalan, sampai nabrak pembatas jalan di pinggir. Di situ saya kaget, dan saya memastikan adik-adik itu nggak ada yang kenapa-kenapa, nggak ada yang berdarah, nggak ada yang memar, atau nggak ada yang kebentur apapun. Dan setelah saya tanya ke adik-adik, puji Tuhannya semuanya selamat, nggak ada yang kepentok sama sekali. Mobil juga hancur doang sebelah kanannya. Dan udah deh, habis itu singkat cerita udah ditowing mobilnya. Dan pada saat arah balik, saya tuh ngeliat lagi tempat kejadian saya kecelakaan. Di situ saya melihat bahwa kalau saya kecelakaan itu sekitar 100 meter ke depan atau 100 meter ke belakang, itu nggak ada pembatas jalan di Cipali. Jadi bisa langsung ke kiri, dan itu langsung turunan agak cukup dalam. Nah, saya yakin dan percaya bahwa itu tuh merupakan salah satu benefit atau keuntungan dari saya menaati janji Tuhan. Dari Keluaran 20 ayat 12 sama Efesus 2 ayat 3. Ketika kita menghormati orang tua kita, ketika kita taat, mungkin memang saya belum 100% bisa menghormati orang tua. Kadang juga saya masih menjadi anak yang nakal, masih susah dibilangin. Tapi ketika kita sudah menjalankan janjinya Tuhan, ketika kita sudah menaati firman-Nya Tuhan, pasti Tuhan akan menepati janji-janjinya. Jadi di situ saya melihat bahwa oh, ternyata bener ya janji Tuhan atas perlindungan ketika kita menaati
orang tua kita, pastinya ada perlindungan yang lebih. Karena kalau tidak ada perlindungan yang lebih, mungkin bisa kejadiannya lebih parah, saya bisa kecelakaan lebih parah, bisa luka-luka. Ini sama sekali kita tidak ada yang luka-luka, nggak ada yang kebentur sama sekali, nggak ada yang memar sama sekali, cuma mobilnya doang karena tertabrak dari sebelah kanan. Nah, jadi setelah kejadian itu, di situ tuh saya melihat bahwa ayat ini tuh memiliki cara yang berbeda dari ayat-ayat yang lain. Nah, Tuhan tuh tidak selalu menjauhkan kita dari masalah, tapi Dia menjaga kita di dalam masalah tersebut. Nah, kadang tuh kita baru sadar setelah semuanya tuh udah lewat. Hidup kita itu tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya sekedar teori, tapi realita yang bisa kita alami di dalam hidup-hidup kita. Jadi ketaatan itu bukan menjamin hidup kita itu tanpa masalah, Bapak Ibu. Tapi dengan ketaatan itu terdapat jaminan penyertaan Tuhan. Dan itu cukup membuat kita agar bisa tetap hidup bersama Tuhan, agar kita tetap kuat menjalani hari-hari kita. Nah, berikutnya sikap hati anak yang Tuhan mau itu seperti apa sih? Jadi, yang Tuhan lihat itu bukan dari tindakan-tindakan kita. Mau kita terlihat bertindak baik sebesar apapun, Tuhan tuh tidak melihat itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Jadi ketika kita bertindak hal-hal yang baik, tapi kita tidak ikhlas, tidak dengan hati yang murni kepada Tuhan, maka Tuhan tidak melihat hal-hal itu. Nah, jadi karena tindakan yang tanpa hati itu sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang kosong. Dan Tuhan itu mencari anak yang rendah hati dan mau untuk diajar, bukan anak yang selalu merasa benar. Nah, kadang tuh masalah kita bukan di perintahnya, tapi di sikap kita. Kita tuh bisa mendengarkan hal yang sama, tapi bisa merespon juga dengan hal-hal yang berbeda. Itu semua tergantung hati kita. Tuhan tuh ingin bahwa hati kita itu adalah hati yang bisa dibentuk. Karena sebenarnya pertumbuhan rohani itu semuanya itu dimulai dari hati kita. Di dalam Mazmur 51 ayat 19, Tuhan tuh menyukai hati yang hancur dan remuk. Nah, ini tuh bukan berarti lemah, tapi yang diartikan di sini adalah hati yang tidak memiliki kesombongan, hati yang tidak sombong. Dan kemudian di dalam Matius 18 ayat 3, di sini tuh kita diminta untuk menjadi seperti anak kecil. Kita tuh waktu ketika kecil, pastinya kebanyakan anak-anak kecil itu adalah memiliki hati yang sederhana dan mereka mudah percaya. Mereka itu tidak penuh dengan pembelaan diri. Nah, sebenarnya itulah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita sampai kita dewasa nanti. Nah, tapi pastinya seiring bertambahnya umur, kita itu lama-lama akan menjadi keras. Kita merasa bahwa kita tuh tahu akan segala hal. Padahal justru di situ kita perlu Tuhan untuk selalu berjalan menyertai kita, anaknya. Jadi Tuhan tuh ingin kita kembali ke hati yang sederhana seperti anak kecil. Hati yang mau belajar tanpa banyak perlawanan-perlawanan. Karena hati yang lembut itu adalah hati yang mudah untuk dibentuk. Dan dengan hati yang seperti itu tuh, itu merupakan hati yang membuat kita untuk mudah bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi itu Tuhan kita tuh tidak mencari yang namanya kesempurnaan, tapi yang Tuhan cari adalah ketersediaan hati kita. Karena dari hati yang benar, itu nantinya akan lahir tindakan-tindakan yang benar. Dan itu semua bisa kita mulai, bisa kita pelajari dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita di rumah, dari orang tua kita di rumah. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas tentang tantangan anak di zaman sekarang. Nah, anak-anak di zaman sekarang itu hidup di zaman yang sangat jauh berbeda dari generasi orang tua kita. Kalau anak-anak sekarang tuh pasti bisa mendapatkan
pergerakan informasi yang sangat cepat. Terus anak-anak zaman sekarang tuh bisa menerima banyak opini-opini dari mana-mana, dari sosial media, dari ya pastinya dari internet ya, dari HP. Terus kemudian lewat sosial media kita bisa menjadi mudah untuk membandingkan banyak hal. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita itu bisa merasa lebih tahu dan menganggap bahwa orang tua kita tuh udah gak relevan lagi sama zaman sekarang. Nah, padahal sebenarnya berbeda itu bukanlah nilainya, tapi pengalamannya. Orang tua itu punya perjalanan hidup yang lebih panjang, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita digantikan oleh informasi secepat apapun yang kita terima pada zaman sekarang. Nah, di dalam Khotbah 7 ayat 10, di sini tuh ayat ini mengingatkan kita untuk tidak meromantisasi masa lalu atau meremehkan masa sekarang. Jadi setiap zaman itu pastinya memiliki tantangan-tantangannya sendiri. Tantangan kita hari ini adalah menjaga hati kita agar tetap rendah di tengah terlalu banyaknya suara yang kita dengarkan. Karena ketika semua orang berbicara, kita tuh bisa bingung membedakan mana sih nasihat yang membangun dan mana nasihat yang didasarkan oleh ego manusia. Nah, jadi sosial media itu sering memperkuat pendapat kita sendiri, tapi sebenarnya itu tuh tidak selalu semuanya benar. Nah, Tuhan tuh mau kita tuh memiliki hati yang mau mendengar, bukan hati yang keras dan menolak. Nah, mendengar ini adalah tanda dari kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu penting di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Karena kita perlu belajar memilih suara yang kita dengar dan kembali ke firman sebagai dasar utama hidup kita menjalani hari-hari. Ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar mengikuti opini dunia, tapi membiarkan kebenaran Tuhan itu bisa membentuk cara kita hidup menghadapi dunia zaman sekarang. Nah, selanjutnya peran anak di dalam keluarga. Jadi keluarga itu bukan hanya dibangun oleh orang tua aja, bukan dibangun oleh ayah atau ibu kita aja. Anak itu juga memiliki peran yang cukup penting di dalam membangun keluarga yang harmonis. Jadi sikap kita itu bisa mempengaruhi suasana rumah. Kita tuh bisa membawa damai atau justru bisa membawa konflik atau membawa hal-hal yang gak enak di rumah. Jadi taat dan hormat itu bukan hanya untuk orang tua saja, tapi juga untuk ke diri kita sendiri sebagai anak. Karena itu menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi ketika kita bersikap benar, rumah itu nantinya bisa terasa tenang, bisa terasa nyaman. Dan itu sangat berdampak besar di dalam masa yang jangka panjang. Nah, di dalam Amsal 17 ayat 6 itu mengatakan anak itu adalah mahkota dari orang tuanya. Di sini artinya bahwa hidup kita sebagai anak itu bisa menjadi kebanggaan untuk orang tua kita. Bukan hanya karena kita memiliki prestasi yang besar, tapi karena karakter kita. Jadi orang tua itu lebih senang melihat perubahan hati daripada pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh anak-anaknya. Jadi sikap kita itu sangat penting. Kita itu bisa menjadi alasan untuk orang tua kita. Mereka itu selalu bersyukur. Atau juga bisa sebaliknya, bisa menjadi beban pikiran orang tua kita. Nah, jadi sebagai anak kita tuh memiliki kesempatan untuk membangun keluarga kita. Kita bisa menjadi pembawa damai di rumah, mulai dari hal-hal kecil seperti cara kita berbicara, cara kita merespon, dan cara kita menghormati orang tua dan keluarga kita. Karena keluarga yang sehat itu dibangun dari hati yang sehat, dan itu semua dimulai dari kita sebagai anak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu tidak menuntut kita menjadi anak yang sempurna, tapi Tuhan tuh mau
kita tuh menjadi anak yang mau taat dan mau untuk dibentuk. Karena ketaatan itu bukan hanya soal hubungan dengan orang tua, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi setiap sikap kita di rumah itu bisa mencerminkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi ini tuh bukan sebuah hal yang kecil, tapi inilah hal yang sangat penting. Mungkin kita sekarang lagi di fase yang sulit untuk taat, ada di fase dimana kita sulit untuk menerima nasihat, tapi Tuhan tuh tetap mau membentuk kita. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus, tapi perubahan itu merupakan sebuah proses. Dan Tuhan itu selalu setia menemani kita, anaknya, di dalam proses itu. Jadi pastinya kita sebagai anak tidak pernah dibiarkan untuk jalan sendiri. Begitupun dengan orang tua kita. Orang tua kita di dunia ini juga tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk berjalan sendiri. Jadi Tuhan, orang tua kita, itu akan selalu menyertai kita di fase-fase kehidupan, di masa-masa kehidupan kita dari kecil hingga nanti kita dewasa. Jadi hari ini kita bisa bilang bahwa Tuhan bentuk aku untuk menjadi anak yang Engkau kehendaki, dan kita bisa menjadi anak yang baik kepada orang tua kita, dan kita bisa membuat hubungan keluarga kita di rumah itu bisa menjadi hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang mau sama-sama melakukan hal yang kita pelajari hari ini. Katakan amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya mengundang WL Singer untuk maju ke depan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benar dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benar dan perisai hidupku. Kau benar dan perisai hidupku. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari firman ya pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami orang tua yang sangat baik kepada kami ya Tuhan, yang selalu membimbing kami, yang selalu menasihati kami, dan yang selalu mengajarkan tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa ketaatan dan penghormatan itu dimulai dari hati yang mau dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami kalau selama ini hati kami masih keras, hati kami masih mudah membantah, atau kami masih merasa paling tahu ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami supaya kami mau taat, mau mendengar, dan mau menghormati orang tua kami dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Dan ajarkan kami untuk hidup sebagai anak yang berkenan di hadapan-Mu, bukan hanya melewati tindakan kami, tapi juga lewat dari hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang surga.
Terima kasih Roh Kudus, berkati firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Iya, firman Tuhan yang luar biasa kita dengarkan pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari Kak Yeski di masa mudanya, pekerjaannya, usahanya, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Salam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang pasti memaafkan. Kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBFGC untuk minggu. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah kul diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah web ini diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medland, Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan nomor e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBFGC. Demikian pengumuman sepekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan mengakhiri pada kita pada hari ini. Mari, sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan kenyang bersamamu, Bapa bukan kenyang, bukan kenyang bersamamu, Bapa bukan kenyang, bukan kenyang bersamamu. Kasih Tuhan, kasih untuk penyertaan saat pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di saat ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi Tuhan anak-anak yang taat Tuhan. Sampai Kau datang Tuhan, kami terus setia Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau dapat kami tetap
tetap setia Bapa. Kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan pagi hari ini Tuhan, yang sudah mengajarkan kami Tuhan, kalau kami Tuhan anak-anak Allah, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, seperti anak-anak yang turut akan orang tuanya Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, kami akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi hamba-hamba yang diberkati Tuhan. Makasih Bapa, berkati juga hamba yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Yeskiel Titus Tuhan, berkati terus hamba-Mu ini Tuhan, semakin Engkau tambah-tambahkan lagi Tuhan karunia atasnya Tuhan, sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya Bapa. Berkati pekerjaannya Tuhan, masa mudanya juga Tuhan jamin Bapa, masa depannya Tuhan jamin, masa depan yang penuh harapan ada di tangannya Tuhan, kesehatannya Tuhan jamin Tuhan. Kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati juga kembali kami di tempat ini Tuhan, Pak Indiatmu Tuhan beserta Ibu Dwi Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, roh pewahyuan terus Engkau taruh atas hamba-Mu Bapa. Biar Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, sehingga Metla Tuhan dimenangkan Tuhan melalui gereja ini Bapa. Makasih Tuhan, pekerjaan hamba-Mu ini juga Tuhan berkati Bapa, kesehatannya juga Tuhan jamin Bapa. Makasih Bapa, kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, beserta stafnya Tuhan, istri dan anak cucu dan keluarga besarnya Tuhan berkati. Gembala Rayon 18 juga Tuhan, Pak Andi Markus Tuhan, juga istri dan staf penggembalanya Tuhan berkati, anaknya Tuhan berkati. Biar terus hamba-Mu ini ada dalam hadirat-Mu Tuhan, ada dalam penyertaan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga nama-Mu terus yang semakin ditinggikan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kasih Bapa, berkati mereka yang melayani saat ini Tuhan, berkati worship leader, imam musik, berkati juga singer Tuhan, berkati aser Tuhan, multimedia Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, para pendoa Tuhan berkati, bahkan petugas keamanan Tuhan berkati. Berkati terus pelayanan kami Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Makasih Bapa, Engkau sempurnakan untuk motivasi kami Bapa. Makasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia ada di tangan-Mu Bapa, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan, berkati pemimpin bangsa ini Tuhan, dari pemerintahan tertinggi Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Biar Tuhan roh takut akan Engkau ada atas pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan untuk mendatangkan kemajuan bagi bangsa Indonesia Bapa. Makasih Bapa, berkati para aparat keamanan Tuhan, TNI, Polri juga Tuhan berkati, Gubernur Jawa Barat KDM Tuhan berkati Tuhan, berkati terus semua Indonesia Bapa. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Bapa. Berkati perekonomian Indonesia Tuhan, biar pembelian demi pembelian terjadi atas ekonominya Tuhan. Kasih Bapak, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Jemaat FGC Tuhan berkati Bapak, dari anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, generasi Yeremia Tuhan berkati, anak-anak youth Tuhan berkati, juga orang tua Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan berkati Bapak. Dan terus kami bergandengan tangan Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di saat kami meninggikan nama-Mu, nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Karena itu Tuhan yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapak, selain memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Makasih Tuhan, berkat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, bila persembahan yang berguna bagi pergerakan kerajaan-Mu Tuhan, sudah berguna bagi pembangunan kemajuan gereja ini Bapak. Berkati mereka yang mengelolanya juga Tuhan. Kasih Bapak, sebentar kami mau pulang, berkati kami hingga kami tiba di rumah kami dengan sukacita, dengan tidak kurang suatu pun, dan kami aman dalam lindungan Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, jadilah dalam di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah anak-anak kekasih Tuhan yang dipilih, yang dikhususkan, dikuduskan. Roh Allah, Roh Kudus Tuhan ada padamu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Tadi firman Tuhan, nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat pulang dan selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati.